dalam bidang furu. Tidak pernah salah seorang dari para ulama mujtahid mengklaim bahwa dirinya saja yang benar dan selainnya sesat. Mereka tidak pernah mengatakan kepada mujtahid lain yang berbeda pendapat dengan mereka bahwa Anda sesat dan haram orang mengikuti Anda. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah mengatakan hal itu kepada Ali bin Abi Thalib ketika mereka berbeda pendapat. Demikian pula sebaliknya, Sayyidina Ali tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada Umar. Ya. Demikian pula para ulama ahli ijtihad yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Al-Munzir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkataan yang sering dikemukakan oleh sebagian orang ketika membid'ahkan suatu amalan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Seandainya itu perkara baik, niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Sahabatku semua, tarku tak selalu bermakna tahrim. Ketika Nabi tidak melakukan suatu hal, dalam istilah ilmu usul fiqh itu disebut at-tarku, ya, mengandung beberapa kemungkinan selain tahrim atau pengharaman. Ya. Mungkin saja Nabi tidak melakukan suatu hal hanya karena tidak terbiasa, atau karena lupa, atau karena memang tidak terpikirkan sama sekali oleh beliau. Sebab sebagai manusia, Nabi yang suci dari dosa atau maksum diliputi pula oleh keterbatasan fisik dan lingkungan kultural. Atau karena takut hal tersebut difardukan atas umatnya sehingga memberatkan, atau karena hal tersebut sudah masuk dalam keumuman sebuah ayat atau hadis, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya. Jelas bahwa tidak mungkin Nabi bisa melakukan semua hal yang dianjurkan. Karena begitu sibuknya beliau dengan tugas-tugas dakwah, ya, kemasyarakatan atau kenegaraan. Jadi, hanya karena Nabi tidak melakukan sesuatu, ya, lalu sesuatu itu diharamkan. Ya, ini adalah istinbat yang keliru, sahabatku semua. Ya. Demikian juga ketika para ulama salaf tidak melakukan suatu hal, itu mengandung beberapa kemungkinan. Ya. Mungkin saja mereka tidak melakukannya karena kebetulan saja. Atau karena menganggapnya tidak boleh, atau menganggapnya boleh, tetapi ada yang lebih afdol. Sehingga mereka melakukan yang lebih afdol. Dan beberapa kemungkinan lain. Ya. Jika demikian halnya at-tarku, ya, tidak melakukan saja tidak bisa dijadikan dalil, ya, karena kaidah mengatakan madakhalahul ihtimalu saqata bil istidlalu. Dalil yang mengandung beberapa kemungkinan tidak bisa lagi dijadikan dalil untuk salah satu kemungkinan saja tanpa ada dalil lain. Ya. Nah, oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan kullu ma lahu mustanadun minasy-syar'i falaysa bibid'atin walau lam ya'malu bihi salafu. Setiap perkara yang memiliki sandaran dari syara' bukanlah bid'ah meskipun tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Ya. Nah, sahabat semua, jadi perlu diketahui bahwa ada sebuah kaidah usul fiqh, ya, tarku syai'i la yadullu ala man'ihi. Tidak melakukan sesuatu tidak menunjukkan bahwa sesuatu tersebut terlarang. Ya. Sahabat semua, at-tarku yang dimaksud adalah ketika Nabi tidak melakukan sesuatu atau salaf tidak melakukan sesuatu tanpa ada hadis atau asar lain yang melarang untuk melakukan sesuatu yang ditinggalkan tersebut yang menunjukkan keharaman atau kemakruhannya. Jadi, at-tarku saja tidak menunjukkan keharaman sesuatu. At-tarku saja jika tidak disertai nas lain yang menunjukkan bahwa al-matruk, ya, dilarang, bukanlah dalil bahwa sesuatu itu haram. Ya, paling jauh itu menunjukkan bahwa meninggalkan sesuatu itu boleh. Sedangkan bahwa sesuatu itu dilarang tidak bisa dipahami dari at-tarku saja, tetapi harus diambil dari dalil lain yang menunjukkan pelarangan. Jika tidak ada, berarti tidak terlarang, ya, dengan dalil at-tarku saja. Sampai semua,
Ya. Perlu diketahui bahwa pengharaman sesuatu hanya bisa diambil dari salah satu di antara tiga hal. Ya, ada nahi, nahi yaitu larangan, atau lafaz tahrim, ya, atau dicela dan diancam pelaku suatu perbuatan dengan dosa atau siksa. Karena atarku tidak termasuk dalam tiga hal ini. Ya, berarti atarku bukan dalil pengharaman. Karena itulah Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apa yang diberikan Rasulullah SAW kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ya. Allah tidak menyatakan wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma tarakahu fantahu anhu. Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang ditinggalkannya, maka tinggalkanlah. Asabi semua, Al-Imam Abu Sa'id Ibn Lub itu mengatakan, "Fattarku laisa bimujibin lihukmin fi dhalikal matruki illa jawazat tarki wa intifa'al haraji fihi. Wa amma tahrimun aw lusuku karahiyatin bil matruki fala wala siyama fima lahu aslun jumliyun mutafarrirun nasyara'i kad-du'ai." Jadi, at-tarku tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap al-matruk, kecuali hanya kebolehan meninggalkan al-matruk dan ketiadaan cela dalam meninggalkan hal tersebut. Sedangkan pengharaman atau pengenaan kemakruhan terhadap al-matruk itu tidak ada padanya. Ya. Apalagi dalam hal yang tentangnya terdapat dalil umum dan global dari syara seperti doa misalnya. Sabiqus semua, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar itu mengatakan dalam syarah Al-Bukhari, qala Ibnu Battal fi'lur rasuli idza tajarrada 'anil qara'ini wa kaza tarkuhu la yadullu 'ala wujubin wa tahrimin. Ibnu Battal itu mengatakan perbuatan Rasulullah jika tidak ada qarinah atau konteks lain, ya, demikian pula tarkunya tidak menunjukkan kewajiban dan keharaman. Silakan cek dalam kitab Fathul Bari. Jadi perkataan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar wa kadza tarkuhu itu menunjukkan bahwa at-tarku saja mujarrad at-tarku tidak menunjukkan pengharaman. Asabiku semua, perihal tuntutan mana dalilnya? Ya, sebagian kalangan sering mengatakan ketika melihat orang melakukan suatu amalan, ini tidak ada dalilnya. Dengan maksud tidak ada ayat atau hadis khusus yang berbicara tentang masalah tersebut. Pertama, dalam usul fiqh itu jelaskan bahwa jika sebuah ayat atau hadis dengan keumumannya mencakup suatu perkara, ya, itu menunjukkan bahwa perkara tersebut masyru'. Ya. Jadi keumuman ayat atau hadis adalah dalil syar'i. Ya, dalil-dalil umum tersebut yaitu seperti waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan lakukan kebaikan supaya kalian beruntung. Ya. Jadi dalil yang umum diberlakukan untuk semua cakupannya. Ya. Kaidah itu mengatakan al-ammu yu'malu bihi fi jami'i, ya, juz'iyyatihi. Dalil yang umum diterapkan, digunakan dalam sebuah bagian-bagian cakupannya. Ya. Sabiqus semua, ini sangat bertentangan dengan kebiasaan sebagian orang. Ya, sebagian orang tidak menganggap cukup sebagai dalil dalam suatu masalah tertentu bahwa hal tersebut dicakup oleh keumuman sebuah dalil. Mereka selalu menuntut dalil khusus tentang masalah tersebut. Ya. Sikap seperti ini sangat berbahaya dan bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran tanpa mereka sadari. Ya. Karena jika setiap peristiwa atau masalah disyaratkan untuk dikatakan masyru' dan tidak disebut sebagai bid'ah bahwa ada dalil khusus tentangnya, ya, niscaya akan tidak berfungsi keumuman Al-Quran dan Sunnah dan tidak sah lagi berdalil dengan keumuman tersebut. Ya. Ini artinya merobohkan sebagian besar dalil-dalil syar'i dan mempersempit wilayah hukum, dan itu artinya bahwa syariat ini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tentang hukum peristiwa-peristiwa yang terus berkembang, ya, dengan berkembangnya zaman. Ya. Ya, ini semua adalah akibat-akibat yang bisa mengantarkan kepada penghinaan dan pelecehan terhadap syariat.
Padahal jelas penghinaan terhadap syariat merupakan kekufuran yang sangat nyata. Ya. Ya, saya pikir semua. Kedua, dalam menetapkan hukum suatu permasalahan, tidak diharuskan ada banyak dalil. Ya. Berupa beberapa ayat atau beberapa hadis misalnya. Jika memang sudah ada satu hadis saja, ya, misalnya, ya, dan para mujtahid menetapkan hukum berdasarkan hadis tersebut, maka hal itu sudah cukup. Ya. Ketiga, dalam beristidlal sering dijumpai adanya hadis yang diperselisihkan status dan kehujahannya di kalangan para ulama hadis sendiri. Perbedaan penilaian terhadap suatu hadis inilah salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mujtahid. Ya. Seandainya bukan karena hal ini, niscaya para ulama tidak akan berbeda pendapat dalam sekian banyak masalah furu dalam bab ibadah dan muamalah. Ya. Sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika ada hadis yang statusnya masih diperselisihkan di kalangan para ahli, ya, maka sah-sah saja jika kita mengikuti salah seorang ulama hadis. Apalagi jika yang kita ikuti betul-betul ahli di bidangnya, seperti Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, Imam As-Sakhawi, Imam As-Suyuti, dan semacamnya. Karena memang menurut para ulama hadis sendiri, hadis itu ada yang muttafaq ala syihatihi dan ada yang mukhtalaf fi syihatihi. Itu lihat Imam As-Suyuti Al-Hawil Fatawi, kemudian Risalah Bulughul Ma'mul fi Khidmah Ar-Rasul. Ya, dari penjelasan ini diketahui bahwa jika ada sebagian kalangan yang mengira bahwa hanya mereka yang mengetahui hadis yang sahih dan hanya mereka yang memiliki hadis yang sahih, ya, hadis yang ada pada mereka saja yang sahih dan semua hadis yang ada pada selain mereka tidak sahih, maka orang-orang seperti ini betul-betul tidak mengerti tentang apa yang dia katakan. Orang seperti ini tidak tahu menahu tentang ilmu hadis dan para ahli hadis yang sebenarnya. Ya. Sabiku semua, ya, kita sebagai penuntut ilmu ya harus hati-hati terperosok. Ya, ada sebuah kaidah yang sangat penting dalam beristidlal. Ya, orang yang tidak mengetahuinya bisa terperosok dalam kesesatan mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya. Ya, itu Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Al-Khatib Al-Baghdadi itu menyebutkan kaidah tersebut dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Itu halaman 132. Wa idza rawas siqahul ma'munu khabaran muttasilal isnadi rudda bi amuri summa qala wasani ay yukhalifa nassal kitabi aw sunnatil mutawatirati fayu'lamu annahu la asla lahu aw mansukhun wasalisu ay yukhalifa al ijma'a fayustadallu ala annahu mansukhun aw la asla lahu la'annahu la yajuzu ay yakuna sahihan ghaira mansukhin wa tujmi'ul ummatu ala khilafi. Jika seorang perawi yang sikoh ma'mun terpercaya meriwayatkan hadis yang bersambung sanadnya, ya, hadis itu bisa tertolak karena beberapa hal. Ya, kemudian beliau mengatakan, kedua, hadis tersebut menyalahi nas Al-Quran. Ya, hadis mutawatir, sehingga dari sini diketahui bahwa hadis tersebut sebenarnya tidak memiliki asal atau mansukh, ya, telah dihapus dan tidak berlaku lagi. Ketiga, hadis tersebut menyalahi ijma, sehingga itu menjadi petunjuk bahwa hadis tersebut sebenarnya mansukh atau tidak memiliki asal, ya. Karena tidak mungkin hadis tersebut sahih, ya, dan tidak mansukh lalu umat sepakat untuk menyalahinya. Sahabat semua yang rahmati Allah, orang yang tidak mengetahui kaidah ini bisa mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ngeri tak tuh? Ya, seperti sebagian orang yang mengaku mujtahid di masa kini, yang mengharamkan bagi perempuan untuk memakai perhiasan emas yang berbentuk lingkaran, ya, az-zahab, al-muhallaq, seperti cincin, gelang, kalung, anting dan semacamnya. Ya, pengharaman itu dikarenakan ia menemukan beberapa hadis yang sahih menurutnya, yang mengharamkan perhiasan emas tersebut. Ya, padahal hadis-hadis tersebut sebenarnya menyalahi nas Al-Quran. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut, ya, menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.
Salat dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 18. Semua ya, hadis-hadis tersebut juga menyalahi ijma, sehingga dengan begitu diketahui bahwa hadis tersebut telah dinasakh, telah dihapus dan tidak lagi berlaku, ya, dan tidak berlaku lagi. Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi itu mengatakan, "Fahazil akhbaru ay fil ibahati wa ma warada fi ma'naha tadullu ala ibahati tahalli bizahabi lin nisa wastadlalna bihusulil ijma'i ala ibahatihi lahunna ala naskhil akhbari dallati ala tahrimihi fihinna khasatan." Jadi hadis-hadis ini dan semacamnya menunjukkan dibolehkannya berhias dengan emas bagi perempuan. Ya, dan kita menjadikan adanya ijma atas kebolehan perempuan memakai perhiasan emas sebagai dalil bahwa hadis-hadis yang mengharamkan emas, ya, bagi perempuan secara khusus, ya, telah dinasakh. Tuh. Ya, lebih lanjut silakan kalian lihat tuh, ya, kitabnya Syekh Abdullah Al-Harari, itu Syarih Al-Bayan. Nah, anehnya di sisi lain, orang-orang semacam ini ketika bertemu dengan hadis yang bertentangan dengan pendapat mereka, ya, dengan mudah mereka mengklaim bahwa hadis tersebut mansukh atau khusus berlaku bagi Nabi tanpa ada dalil yang menunjukkan nasakh ataupun khususiyah. Ya. Tetapi dalam hal yang oleh para ulama ditegaskan ada nasikh, mereka tidak mau mengikutinya sambil ya berlagak menegakkan dan membela sunnah Nabi. Nah, sebagai semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang furu, tidak pernah salah seorang dari para ulama mujtahid mengklaim bahwa dirinya saja yang benar dan selainnya sesat. Mereka tidak pernah mengatakan kepada mujtahid lain yang berbeda pendapat dengan mereka bahwa Anda sesat dan haram orang mengikuti Anda. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah mengatakan hal itu kepada Ali bin Abi Thalib ketika mereka berbeda pendapat. Demikian pula sebaliknya, Sayyidina Ali tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada Umar. Ya. Demikian pula para ulama ahli ijtihad yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Al-Munzir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan lainnya. Ya. Mereka juga tidak pernah melarang orang untuk mengikuti mazhab orang lain selama yang diikuti memang seorang ahli ijtihad. Mereka juga tidak pernah berambisi mengajak semua umat Islam untuk mengikuti pendapatnya. Ya, mereka tahu betul bahwa perbedaan dalam masalah-masalah furu' telah terjadi sejak awal di masa para sahabat Nabi. Ya, dan mereka tidak pernah saling menyesatkan atau melarang orang untuk mengikuti salah satu di antara mereka. Ya, dalam berbeda pendapat, mereka berpegang pada sebuah kaidah yang disepakati. La yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujma'u alaih. Tidak diingkari orang yang mengikuti salah satu pendapat para mujtahid dalam masalah yang memang diperselisihkan hukumnya, ya, mukhtalaf fih, ya, di kalangan mereka. Melainkan yang diingkari adalah orang yang menyalahi para ulama mujtahid dalam masalah yang mereka sepakati hukumnya, ya, atau mujma' alaih. Lihat dalam kitab Imam As-Suyuti, Asy-Syaibah wa An-Nazair, halaman 107. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadani, Al-Fawaid Al-Janiyah, halaman 579 sampai 584. Nah, maksud dari kaidah ini bahwa jika para ulama mujtahid berbeda pendapat tentang suatu permasalahan, ada yang mengatakan wajib, sunnah, atau makruh, haram, atau boleh dan tidak boleh, maka tidak dilarang seseorang untuk mengikuti salah satu pendapat mereka. Tetapi jika hukum suatu permasalahan telah mereka sepakati, ya, mereka memiliki pendapat yang sama dan satu tentang masalah tersebut, maka tidak diperbolehkan orang menyalahi kesepakatan mereka tersebut dan mengikuti pendapat lain atau memunculkan pendapat pribadi yang berbeda. Ya, sabi ke semua jelas sudah, ya, apa yang kami sampaikan ini. Jadi itulah metodologi, ya, untuk menjawab bagi orang yang suka membid'ah kan itu. Ya kita sama-sama tahu lah kelompok apa. Ya, karena ya apa yang saya sampaikan ini mungkin nggak ngerti tuh mereka. Ya, tapi bagi yang pernah ngaji, ya, apa video yang saya sampaikan ini, apalagi ngajinya mendalam, pasti tahu.
Ya, apa yang saya sampaikan ini. Ya, kalau nggak tahu ya bakal aja pusing ya. Ya, saya pikir semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dapat kami sampaikan. Ya, sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.